best radio station pada 1000 orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan yang khususnya juga untuk kota-kota yang sini mulai. Oke, Cici Mada yang menemani kamu tentunya sampai dari informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat ya Garbal. Dan gimana nih kabarnya di sore hari ini? Semoga semua tetap sehat ya. Dan semoga juga lelah kita di hari ini yang sudah sampai di rumah semoga lelahnya menjadi lelah tentunya. Oke, seperti biasa di sore hari di setiap hari Selasa dan Rabu kita selalu kedatangan oleh Kemenak, yaitu dengan penyuluh Kementerian Agama. Di depan ada juga sudah ada narasumber kita seperti biasa, ada Pak Ustadz Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya tertarik tadi kata-kata Wanda. Walaupun singkat tapi maknanya sangat dalam. Ganti lelahmu menjadi lillah. Mantap saya dengarkan. Ganti lelahmu menjadi lillah. Jangan lupa sambungnya. Ganti lelahmu jadi lillah. Insya Allah urusanmu akan mudah dan rezekinya menjadi halalan thayyibah dan hidupnya akan berkah. Semua kan? Lillah, lelah menjadi lillah, kemudian urusannya jadi mudah dan rezekinya halalan thayyibah dan hidupnya akan berkah. Jadi sehat membawa berkah. Ya. Oke, di sini ada juga Ustadz Muhammad yang akan berbincang-bincang sampai jam 8 bersama rekan-rekan juga di rumah atau mungkin sedang dimanapun ini ya. Oke, untuk perbincangan kita ini temanya apa Ustaz? Kita akan bahas tentang fenomena akhir zaman dan apa yang sudah terjadi di zaman now sekarang berdasarkan hadis-hadis yang ada, untuk bukan menakut-nakuti tapi untuk memberikan kewaspadaan kepada kita dan untuk membuka semangat untuk lebih meningkatkan amal ibadah, karena kita sekarang berada di akhir zaman. Jadi nanti kita akan sampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman dan kita lihat fenomenanya sudah terjadi saat ini. Temanya di hari ini yaitu tentang fenomena akhir zaman now. Iya, zaman now. Apalagi mungkin ini seru sekali ya didengarkan, apalagi anak zaman sekarang ini salah satu ya ada ikutan tadi yang dibilang Ustaz ini. Kalau gitu langsung aja untuk Ustaz silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita memulai setiap pekerjaan kita dengan bismillah dan diakhiri dengan bacaan alhamdulillah, maka lelah akan berubah jadi lillah. Kalau sudah lillahi ta'ala kita dalam bekerja, insya Allah urusan kita pun akan mudah dan rezeki yang dapatkan pun rezeki yang halalan thayyibah. Dan mudah-mudahan kehidupan kita pun hayatan thayyibah dan juga akan hidup kita membawa berkah.
Itulah yang disampaikan oleh penyiar setia kita, Ibu Wanda, yang sangat kita banggakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita akan makmur. Dan jika kita kufur, pasti kita akan mundur. Oleh karena itu, marilah kita mohon ampun, karena Allah itulah yang Maha Ghafur. Dan yakinlah segala ketetapan Allah, kita ridho kepada ketetapannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di tempat yang terpuji, karena Allah itulah Sang Maha Pengatur. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedatangan beliau kepada kita umat manusia adalah sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Dia mengajak kita umat manusia ini sehingga teranglah jalan yang gelap dan jelaslah apa yang tidak jelas, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh keimanan, keislaman, dan keihsanan. Dengan itu, bagaimanapun keadaan kehidupan kita dan keadaan zaman kita, dengan fenomena yang ada, maka kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan itulah yang menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, kekuatan keislaman kita, berpegang teguh kepada agama yang sempurna, dan kita dalam hidup ini terasa dekat dengan Allah, sehingga itu akan membentuk akhlak kita, akhlak yang terpuji. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu tentang terjadinya hari kiamat itu tidak kita ada yang tahu secara pasti. Tapi sebelum datangnya hari kiamat, Allah berikan tanda-tandanya kepada kita untuk kita mampu menjaga diri dan jangan sampai kita melampaui batas, dan mewanti-wanti kita untuk meningkatkan amal ibadah, dan itu menjadi perlindungan bagi kita, sehingga kita semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Maka ada beberapa hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita mengenai tanda-tanda akhir zaman, baik yang kecil maupun yang besar, yang terjadi maupun yang belum terjadi. Dan kita perhatikan ada kesamaan pola yang bisa kita catat. Banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi, bahkan sejak di abad pertama kelahiran Islam, kelahiran Nabi kita Muhammad SAW sendiri, menurut keterangan hadis juga menunjukkan akhir zaman. Oleh karena itu, ketika dikemukakan mengenai akhir zaman yang mirip dengan kondisi saat ini, maka itu bukan berarti memastikan atau menentukan, tapi hanya sebagai bahan renungan agar kita umat Islam lebih bersiap dan menyiapkan bekal akhirat. Kalau di zaman Nabi saja dikatakan kiamat sudah dekat, terlebih kita di masa sekarang yang sudah 15 abad lebih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sayakti 'alan nasi sanawatun khadda'at
Dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kadzib, ketika itu orang yang jujur didustakan. Wa yukazzabu fihas shadiq, para pendusta dipercaya. Wa yuktamanu fihal khain, amanat diberikan kepada pengkhianat. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang amanah dikhianati. Wa yantiku fihar ruwaibidah, dan ketahuilah dan muncullah yang namanya ruwaibidah berbicara. Qila wa mar ruwaibidah, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah ruwaibidah itu? Qala, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan rakyat. Kaum muslimin rahimakumullah, akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh dengan penipuan. Ketika itu orang yang jujur didustakan, para pendusta dipercaya, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang amanah dikhianati. Dan muncullah pada saat itu ruwaibidah ikut berbicara, yaitu orang-orang yang bodoh mengurusi urusan masyarakat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, coba kita pikir-pikir bagaimana keadaan zaman kita sekarang ini. Tentu sedikit banyaknya sudah bisa kita lihat fenomena yang ada. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, walaupun begitu zamannya, maka kita sebagai orang yang beriman, tetaplah jangan sampai kita manusia ini yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, kita kena tipu atau melakukan penipuan. Penipuan di akhir zaman ini itu berbagai modus dan berbagai cara. Bahkan melalui media sosial, media elektronik, penipuan-penipuan itu sudah marak terjadi. Sebagaimana pemberitaan di media televisi maupun di media sosial, media online, atau media surat kabar yang kita ketahui pemberitaan-pemberitaannya. Oleh karena itu, bagi kita yang beriman, tetaplah kita orang yang jujur, dan jangan kita mendustakan orang yang jujur, dan jangan sampai kita mempercaya para pendusta, pembuat kebohongan, dan jangan sampai juga kita memberikan amanah kepada pengkhianat, dan jangan kita sampai juga mengkhianati yang memberikan amanah kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian saat ini kita lihat fenomena di zaman now. Apa yang terjadi? Banyak rumah semakin besar, tapi keluarganya semakin kecil. Rumah semakin besar, tapi keluarganya semakin kecil. Rumahnya besar, tidak ada komunikasi dalam keluarga itu yang harmonis. Karena apa? Semua anggota keluarga sibuk dengan media sosialnya.
ketika makan pun main HP, ketika di ruang tamu pun masing-masing keluarga melakukan kegiatannya yang semua menggunakan alat-alat elektronik. Ada yang main laptop, ada yang main game, ada yang mengkomputer, ada yang nonton sinetron. Tapi mereka dalam satu ruangan, tapi tidak bertegur sapa, tidak ada komunikasi. Ternyata era digital ini menjauhkan yang dekat. Gelar semakin tinggi, tapi akal semakin rendah. Dari segi pendidikan makin tinggi, S1, S2, S3, yang doktor sekarang banyak, yang profesor pun banyak, tapi akalnya semakin rendah, sehingga dia melakukan penafsiran agama menurut akalnya, menurut kemauan hawa nafsunya, sehingga dia terlibat dalam hal sensasi pemikiran untuk bisa terkenal dan untuk mendulang kenikmatan duniawi, sehingga orang-orang yang mengikutinya dibodoh-bodohinya dan pengikutnya pun mengikuti secara taklid buta. Gelar makin tinggi, tapi akal semakin rendah. Melakukan liberalisasi dalam hal agama, liberalisme agama, menafsirkan nas-nas agama Al-Quran dan hadis menurut akal dan keinginan nafsunya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 71, Allah memberikan wanti-wanti kepada kita. Kalaulah mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan terjadilah kerusakan di seluruh penjuru langit dan bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya. Maka orang-orang yang beriman memberikan peringatan kepada mereka, tapi justru mereka anggap itu adalah sebagai bagian daripada kecemburuan dan bagian daripada pengkhianatan menurut mereka, sehingga mereka pun melakukan usaha-usaha secara hukum yang menurut mereka itu akan meredam dan menyetop orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Bahkan melalui jalur hukum pun akan ditempuhnya. Pengobatan semakin canggih, tapi kesehatan semakin buruk. Makin banyak timbul penyakit. Traveling keliling dunia, tapi tidak kenal dengan tetangga sendiri. Bertamasah ke luar negeri dan sekolah ke luar negeri, dan bahkan melakukan hubungan yang semakin canggih dari belahan bumi yang ada, tapi ternyata dia tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Penghasilan semakin meningkat, ketentraman jiwa semakin berkurang. Ternyata harta yang banyak tidak membahagiakan, karena kaya belum tentu bahagia, yang miskin belum tentu menderita. Yang membuat kita bahagia adalah takwa, dan yang membuat kita menderita adalah dosa. Oleh karena itu, kalau ingin bahagia, jadilah pribadi yang takwa, dan segeralah mohon ampun kepada Allah
atas segala dosa, sehingga taubat kita menjadi taubatan nasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ilmu semakin meningkat, semakin tinggi, tapi emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaan semakin menipis. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Perzinahan semakin marak, perzinahan semakin marak, kesetiaan semakin punah. Semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat yang sejati. Minuman semakin banyak jenisnya, air bersih semakin berkurang. Pakai jam tangan yang mahal, tapi tidak pernah tepat waktu. Ilmu semakin tersebar, adab dan akhlak semakin lenyap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Orang yang rendah ilmu banyak bicara. Orang yang berilmu tinggi makin banyak terdiam. Tontonan semakin banyak, tuntunan semakin berkurang. Tontonan menjadi tuntunan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, itulah tanda-tanda akhir zaman di zaman kita, zaman now sekarang ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa lagi tanda-tanda akhir zaman? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tanda-tanda akhir zaman, yang artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan, dan diminumnya khamir serta praktek perzinahan secara terang-terangan. Dalam hadis yang lain, yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu bukanlah sekaligus, tapi dengan diwafatkannya para ulama-ulama kita. Dalam sabda Nabi kita dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Pada saat-saat di akhir zaman ini, kita lihat satu persatu ulama kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja itu terjadi di negara kita Indonesia, di luar negeri pun demikian. Fenomena semacam ini seyogianya membuat kita seorang mukmin semakin semangat dan waspada. Semangat menyiapkan bekal akhirat dan waspada dalam memilah dan memilih ulama untuk berkonsultasi. Karena ulama ada ulame, ada ulama tapi ubaru. Saudara-saudaraku, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita tanda-tanda akhir zaman, yaitu akan banyak terjadi gempa, waktu terasa berjalan cepat, timbul berbagai fitnah, banyak terjadi pembunuhan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat
hatta kecuali setelah hilangnya ilmu banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, pembunuhan, dan harta berlimpah ruah kepada kalian. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan informasi BMKG, betapa gempa itu hampir terjadi setiap harinya. Kelak ketika kiamat sudah tiba, maka akan terjadi gempa yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, fenomena gempa yang ada dijadikan pemantik untuk mengingat dahsyatnya hari kiamat, sehingga semakin gencar kita beramal soleh. Sebelum era digital, orang sudah banyak yang merasa waktu terasa cepat. Di era digital seperti saat ini, waktu terasa semakin singkat dan cepat. Apa-apa sangat dimudahkan kita dan dimanjakan oleh kecanggihan teknologi. Seolah-olah waktu sudah seperti dilipat. Terasa tidak ada jarak meski secara teritorial kita berjauhan. Kalau kita perhatikan dewasa ini, betapa fitnah memang sedang gencar-gencarnya. Di dalam negeri kita, betapa sesama umat Islam kadang tak jarang yang saling tuduh. Beda orientasi politik sudah dianggap bermusuhan, seolah-olah bukan lagi saudara sesama muslim. Pembelahan internal umat terlihat dengan kasat mata. Umat Islam seolah-olah dipaksa berkubu-kubu, berkelompok-berkelompok. Kalau kita tidak di kubu A, berarti diponis kubu B, dan seterusnya. Dan khususnya kita di kota Padang Sidempuan, di sini kita dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala desa dengan jumlah desa 42 desa, akan dilaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Tentu di saat ini sudah terjadi fenomena memaksa masyarakat untuk berkubu-kubu. Karena dari sekian banyak calon kepala desa, tentu ada pendukungnya dan pengikutnya. Sehingga dengan potensi yang ada itu bisa potensi negatif. Persaingan tidak sehat, sehingga bisa memecah belah umat, memecah belah masyarakat. Tapi kalau dari segi positifnya, itu bisa jadi itu adalah sebagai alat untuk berpastabugul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian saudaraku, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan fenomena akhir zaman ini, yaitu munculnya pemimpin yang bodoh, banyak aparat yang tak adil, hukum diperjualbelikan, darah ditumpahkan dengan mudah, dan memutuskan silaturahmi. Jadi ini saudara-saudaraku, bagian daripada fenomena akhir zaman kita. Oleh karena itu, kita harus wanti-wanti supaya kita tidak berada di kelompok-kelompok yang membawa kita kepada kesesatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis-hadis yang lain pun dijelaskan Rasulullah SAW fenomena akhir zaman itu. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan kita harus tetap waspada. Saudara-saudaraku, di dalam hadis yang lain juga dijelaskan Rasulullah SAW,
sayakti ala ummati zamanun, sayakti ala ummati zaman tuhibbul khamsa wa yansaunal khams. Akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa yang mereka cintai 5 perkara itu, dan apa yang mereka lupakan 5 perkara itu. Sayakti ala ummati zaman tuhibbunal khamsa wa yansaunal khams. Akan datang pada umatku suatu masa di masa mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Tuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Yuhibbunal qusura wa yansaunal qubur. Mereka mencintai gedung-gedung mewah dan melupakan kuburan. Yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hari penghisapan, hari perhitungan amal nanti di akhirat. Yuhibbunal khulqa wa yansaunal khaliq. Mereka mencintai makhluk dan melupakan penciptanya. Mereka melupakan sang khaliq, pencipta alam semesta. Saudara-saudaraku, 5 perkara yang cintai manusia dan mereka lupakan 5 perkara itu, tentu kita sudah melihat fenomenanya di masyarakat kita. Banyak orang yang mencintai dunia dan dia melupakan akhirat. Mencintai dunia dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan dia lupa hari pertanggungjawabannya nanti di akhirat, bahwa apapun yang usahakannya akan ditanya dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Cinta kehidupan, dia hanya memikirkan kesenangan. Yang penting happy, yang penting aku senang. Dan timbullah sikap pragmatis, ingin semua instan, ingin serba cepat, ingin kaya, ingin cepat kaya, cepat berjabatan tinggi, cepat mendapatkan segala sesuatunya dengan secara singkat. Maka bisa manusia itu menghalalkan segala cara dan bahkan melakukan pesugihan, menggunakan ilmu-ilmu hitam, lebih senang berkunjung ke dukun daripada kepada ahli ibadah, kepada ulama-ulama kita daripada ulama-ulama kita, karena mencintai kehidupan dunia dan dia lupa kematian. Padahal kematian itu semua sudah di depan mata kita. Tidak kenal kecil dan besar, tidak kenal muda dan tua. Kalau sudah saatnya tiba, kematian itu akan menjemput kita. Dan bahkan kita lihat bagaimana sekarang ini berlomba-lomba dalam sebuah negara ke negara lainnya, berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi, pencakar langit. Dan bahkan rumah-rumah masyarakat pun berlomba-lomba untuk membangun rumah sebesar-besarnya. Dan kita lupa tempat akhir kita, kuburan. Dan kita lupa
neraka yang sudah di depan mata kita. Kita mencintai harta dan melupakan penghisapan. Lupa kita dalam hal mencari nafkah, itu seharusnya adalah yang halal, dan bahkan kita menghalalkan segala cara karena kita lupa pada penghisapan kita. Akan ditanya umur kita di kemana dihabiskan. Akan ditanya kita ilmu apakah diamalkan dan diajarkan. Akan ditanya kepada kita kemana, dari mana harta yang kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Dan kita di saat ini mencintai makhluk. Lihatlah bagaimana fenomena masyarakat anak muda kita yang punya fans kepada artis-artis tertentu atau aktor-aktris tertentu, dan bahkan karena cintanya dia kepada idolanya, bahkan segala sesuatu pun dia tempuh. Lupa dia mencintai Sang Kholik, pemberi segala dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita ingat ini. Marilah kita cintai akhirat, dan kita jangan melupakan kehidupan dunia kita. Mari kita ingat selalu kematian, tapi jangan lupa kita juga berada dalam kehidupan dunia, sehingga kita bekerja semaksimal mungkin, dan itu kita lakukan semua atas dasar lillahi ta'ala, untuk beribadah kepadanya. Dan ingatlah kuburan yang sudah di depan mata kita, dan kita pun tidak terlalu mencintai gedung-gedung mewah, rumah-rumah mewah, yang sering rumah mewah itu tidak membawa kita kepada hidup yang berkah, dan kita tidak terasa bahagia di dalamnya. Saudara-saudaraku, itu juga bagaimana fenomena akhir zaman di wanti-wanti Rasulullah. Manusia di akhir zaman akan terlibat dalam hal riba, dan pada saat itu manusia ingin melepaskan diri daripada riba, tidak bisa. Walaupun dia berusaha untuk melepaskan daripada riba, maka kena juga abunya. Dengan kemudahan-kemudahan transaksi yang ada dalam hal ekonomi, saudara-saudaraku, di akhir zaman ini transaksi ekonomi kita kadang sering dan lebih banyak dengan berbau riba. Maka hati-hatilah mengkredit, karena kalau tidak hati-hati mengkredit, hidup akan terasa sempit. Apabila hidup terasa sempit, maka badan bisa jadi sakit. Kalau sakit bertambah sakit, akan dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, diperiksa, ternyata diduga COVID, dan akhirnya tergampit di dalam kubur, kena himpit. Karena itu, saudaraku, tetaplah kita optimis, dan tetaplah kita berusaha untuk menjalani hidup ini dengan aturan yang ada. Inilah, saudara-saudaraku, sesi terakhir kita pada pertemuan ini. Maka sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, fenomena akhir zaman ini sudah banyak kita lihat tanda-tandanya dari yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, tetap waspada, tetap kita berusaha untuk lebih menjaga iman,
menjaga amal kita, dan lebih kita berusaha menempatkan diri kita pada tempat orang-orang yang beriman, dan berusahalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menjerumuskan kita berada di jurang akhir zaman ini, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bersemangat dalam beribadah. Dan yakinlah kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau adalah manusia yang sempurna, diberikan Allah beliau kelebihan-kelebihan yang ada sehingga beliau mengetahui keadaan kita di saat ini, dan bahkan keadaan yang belum terjadi di saat ini Rasulullah SAW sudah mengetahuinya. Itulah tandanya beliau bukanlah nabi kaleng-kaleng, tapi beliau adalah nabi yang sesungguhnya, yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, yang mengajak kita kepada jalan agama Allah dengan jelas supaya kita dalam hidup ini berada di dalam keimanan dan keislaman. Oleh karena itu doa kita, Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman. Waqtim lana bil Islam, matikan kami dalam keadaan Islam. Waqtim lana bil khair, matikan kami ya Allah dalam kebaikan. Waqtim lana bis sa'adah, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan kebahagiaan. Waqtim lana bi husnil khotimah, matikan kami Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam penuh ketaatan, beribadah kepadamu, beramal soleh, dan kalau bisa ya Allah, matikan kami dalam keadaan syahid, berjuang menegakkan kalimat-Mu, meninggikan kalimatullah, hidup mulia atau mati syahid. Bubur sumsum dimakan ikan teri. Aku tersenyum, mudah-mudahan berkenan di hati, walaupun para pendengar kami tak melihat wajah kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.